Psikologi positif. Setelah Perang Dunia Kedua, psikologi menjadi sebuah ilmu yang sebagian besar dikhususkan untuk penyembuhan penyakit mental. Psikologi positif memiliki tujuan untuk mengubah pandangan seseorang dalam memandang kehidupan, bahwa hidup memiliki sebuah makna. Dengan cara melihat hidup sebagai keseluruhan, sehingga tidak hanya memperhatikan pada apa yang kurang, namun juga pada kelebihannya. Bidang kajian pada ilmu ini terkait pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada masa lalu, yaitu kesejahteraan dan kepuasan. Pada masa kini yaitu kesenangan, kepuasan sensual, dan kebahagiaan. Sedangkan pada masa depan terkait dengan kognisi konstruksi tentang masa depan, yaitu seperti optimisme, harapan, dan keyakinan. Pada konteks individual, hal ini dapat menyangkut tentang banyak aspek, seperti cinta, keberanian, keterampilan interpersonal, ketekunan, memaafkan, orisinalitas, futuristik, bakat, dan kebijaksanaan. Sedangkan pada konteks kelompok, lebih kepada kebijakan sipil dan lembaga yang menggerakkan sebuah individu agar menjadi warga negara yang baik, yaitu untuk mengembangkan sikap-sikap seperti tanggung jawab, sopan, toleransi, dan etos kerja. Berdasarkan pengalaman Seligman, membesarkan seorang anak tidak hanya sekadar memperbaiki anak, tetapi lebih kepada mengidentifikasi dan mendidik mengenai kelebihan mereka, tentang apa yang mereka bisa lakukan, dan membantu mereka untuk hidup dalam hal-hal yang positif. Jika dulu, pertanyaan yang sering muncul dalam psikologi yaitu tentang apa yang salah dengan kamu, tentang penyakit, kelemahan, dan kerusakan. Namun sekarang, dalam psikologi positif, pertanyaan yang muncul adalah apa yang benar tentang kamu, tentang nilai-nilai yang ada pada diri kita, dan tentang kekuatan yang kita miliki. Sehingga psikologi bukan hanya tentang penyakit dan kesehatan, tetapi juga tentang pekerjaan, pendidikan, wawasan, cinta, pertumbuhan, dan permainan. Selanjutnya ada positive prevention. Beberapa dekade terakhir ini, kejiwaan merupakan hal yang sangat diprihatinkan atau sangat diperhatikan untuk melakukan pencegahan dan merupakan tema pokok pembahasan oleh American Psychological Association di San Francisco pada tahun 1998. Bagaimana mencegah depresi atau ketergantungan obat atau skizofrenia pada orang yang masih muda? Alangkah baiknya dalam melakukan pencegahan, sebagian besar berasal dari perspektif yang difokuskan secara sistematis untuk membangun kompetensi dalam diri individu, bukan untuk mengoreksi kelemahan orang tersebut. Manusia kuat ialah manusia yang bisa bertindak untuk melawan penyakit mental. Nah, untuk melawan mental illness, manusia itu harus memiliki yang pertama keberanian dalam dirinya, yang kedua yaitu pemikiran untuk masa depannya, yang ketiga juga harus memiliki optimis dalam dirinya, keempat ada harapan, yang kelima yaitu dia bisa tekun, dan yang keenam dia harus memiliki kejujuran. Pencegahan dilakukan untuk menangani dan memperkuat kemampuan yang dimiliki oleh individu yang biasanya itu ditempatkan di tempat yang salah. Nah, kemampuan ini disebut dengan disputing dan penggunaan intinya ini dari learned optimism. Sebagai contoh, ketika kamu bekerja dan ada orang luar yang dimana itu adalah sainganmu dalam pekerjaan, menuduhmu bahwa kamu tidak layak untuk berada dalam posisimu saat ini dalam pekerjaanmu. Nah, kamu pasti akan memperdebatkan permasalahan tersebut. Kamu juga pasti akan membuktikan kepada dia bahwa kamu itu layak dalam pekerjaanmu saat ini dan kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Tapi jika kamu menuduh dirimu sendiri bahwa kamu tidak layak berada dalam posisimu saat ini, atau kamu pesimis pada dirimu sendiri, kamu itu pasti tidak akan memperdebatkannya.
jika permasalahannya itu berada dalam diri kita sendiri, kita itu biasa cenderung untuk mempercayainya. Jadi dalam program pelatihan Learn Optimism, hal ini diajarkan kepada anak-anak dan orang dewasa agar mereka bisa mengenali pemikiran mereka dan menjadi pembela yang baik. Nah, pelatihan ini juga bisa bekerja dengan baik setelah jika kita sudah mempelajarinya juga dengan cukup baik. Dan ini merupakan kemampuan untuk memberikan penguatan pada diri kita sendiri. Dan pelatihan ini juga telah dibuktikan bisa mencegah depresi dan ketakutan pada anak-anak dan juga orang dewasa. Seperti dengan prinsip Niki yang dimana dia bilang bahwa membangun kekuatan seperti optimis dan juga mengajarkan orang tersebut untuk kapan dapat menggunakannya itu lebih efektif untuk mencegah depresi dan ketakutan daripada memperbaiki kerusakannya dalam diri orang tersebut. Nah, seperti contoh jika kita ingin mencegah remaja yang menyalahgunakan obat-obatan dan mereka juga tumbuh di lingkungan yang membawa risiko kepada mereka, pencegahan yang efektif ini tuh tidak dapat membantu. Jadi lebih baik kita mengidentifikasi dan memperkuat apa yang remaja itu sudah punya. Biasanya remaja yang berpikir tentang masa depan mereka dan juga mereka terampil akan melakukan sesuatu, ini mereka tidak akan berisiko pada penyalahgunaan obat-obatan. Begitu juga jika kita ingin mencegah skizofrenia pada orang muda yang beresiko dari genetik. Jika kita memperbaiki kerusakannya ini, itu tidak akan berhasil. Jadi lebih baik orang muda yang belajar akan kemampuan dari efektivitas, mereka juga memiliki etika kerja yang kuat, dan mereka juga mau belajar ketekunan, akan kurang dari resiko terkena skizofrenia tersebut. Dan pelatihan Learn Optimism tadi ini memiliki dua efek samping atau dua akibat. Yang pertama ini membuat hidup klien ini bisa lebih baik secara jasmani, dan yang kedua membuat orang normal lebih kuat lagi dan lebih produktif dalam kegiatan sehari-harinya mereka. Selanjutnya ada positif terapi. Psikologi positif lebih disarankan. Mengapa? Ternyata jika lebih diperdalam lagi, psikologi positif itu bisa menjadi suatu pendekatan psikoterapi yang lebih efektif. Kemudian, dalam psikoterapi ada beberapa hal spesifik yang jelas. Di antaranya itu ada menggunakan ketegangan untuk fobia darah dan cedera, kemudian terapi kognitif untuk panik, relaksasi untuk fobia, yang keempat paparan untuk gangguan obsesif kompulsif, dan yang kelima terapi perilaku untuk enuresis. Nah, enuresis ini adalah kebiasaan mengompol, jadi dapat dilakukan terapi perilaku untuk enuresis. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ada 3 penyimpangan yang menjadi dasar teori spesifitas tentang efektivitas psikoterapi. Yang pertama, ada studi efektivitas yang merupakan pertentangan kepada laboratorium psikoterapi. Nah, studi efektivitas ini dia itu menentang laboratorium psikoterapi itu karena dia merasa dia bisa menunjukkan manfaat yang jauh lebih besar daripada psikoterapi. Yang kedua, ada ketika satu pengobatan yang aktif dibandingkan dengan pengobatan lain. Berbicara tentang spesifitas tadi, ketika pengobatan yang aktif dibandingkan dengan pengobatan lain, maka spesifitasnya itu cenderung menghilang dan bahkan efeknya itu bisa menjadi sangat kecil. Yang ketiga, ada penambahan efek placebo. Nah, placebo itu atau istilah dapat dikatakan itu istilahnya itu obat kosong, di mana merupakan suatu obat kosong yang tidak mengandung zat aktif. Nah, penggunaan placebo atau obat kosong itu dapat memberikan respons tertentu bagi si pasien. Meski seringkali disebut dengan obat kosong, tapi ternyata placebo ini bisa memberikan dampak bagi orang yang mengonsumsinya. Nah, respon atau dampak tersebutlah yang disebut dengan efek placebo. Setelah berbicara mengenai hal-hal spesifiknya, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang non-spesifik. Nah, ada 2 pembagian dari non-spesifik ini. Yang pertama itu ada taktik dan yang kedua ada strategi mendalam. Nah, taktik terapi yang baik adalah attention. Ya,
Di sini terapis harus memberikan perhatian penuh kepada klien atau pasiennya supaya klien bisa merasa nyaman. Yang kedua ada tokoh otoritas. Yang ketiga ada repo. Kita pasti sudah tahu semua kan teman-teman, repo itu apa, tujuannya, fungsinya, yaitu untuk membangun hubungan yang baik antara si terapis dengan si klien. Terus ada pembayaran layanan. Kemudian kepercayaan. Di sini si terapis harus memberikan kepercayaan penuh kepada si kliennya. Kemudian pembukaan dapat dilakukan dengan membahas hal-hal yang netral seperti itu. Terus pemberian nama masalah. Pemberian nama masalah ini maksudnya ketika si klien sudah menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, kemudian si terapis membantu si klien untuk mengetahui, oh ternyata masalah kamu itu seperti apa, oh ternyata masalah kamu itu apa, seperti itu. Dan ada trik perdagangan. Selanjutnya ada strategi mendalam. Nah, semua strategi yang mendalam adalah teknik psikologi positif dan bisa dijadikan subjek ilmu pengetahuan skala besar dan penemuan teknik baru. Nah, contoh dari strategi mendalam ini adalah si terapis menanamkan harapan kepada si klien. Maksudnya apa? Jadi terapis itu dia nggak menjanjikan hal-hal yang bisa menjamin kesembuhan klien. Misalnya, oh kamu kalau terapi ke saya kamu bakal sembuh, nggak gitu. Tapi dia itu menanamkan hal-hal positif terhadap pasien dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, sehingga pasiennya itu bisa mempunyai harapan-harapan positif dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, terdapat pula building of buffering strengths atau prinsip Niki. Nah, ini tuh apa sih? Nah, building of buffering strength ini merupakan strategi umum di antara hampir semua psikoterapis kompeten yang digunakan untuk mengidentifikasi, tidak hanya digunakan untuk memberikan teknik penyembuhan gangguan tertentu saja. Nah, yang merupakan building of buffering strengths itu apa sih? Nah, diantaranya itu ada keberanian, kemudian kemampuan interpersonal, setelah itu ada rasionalitas, kemudian wawasan, optimisme, kejujuran, terus ketekunan, realisme, kapasitas untuk kesenangan, kemudian meletakkan masalah ke dalam perspektif, pikiran masa depan, dan menemukan tujuan. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.